Shalom adik-adik. Oh masa kurang semangat ini. Shalom adik-adik. Wah luar biasa semangat ya. Oke sebelum kita ibadah marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang telah Kau berikan. Pada hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan memuji nama Engkau Tuhan. Mari lawat setiap kami Tuhan, biarkan kami bisa bersuka cita bersama Engkau. Kami bisa bernari bersama Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang mengambil alih, Kau yang menjamah setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena anugerah yang Kau berikan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari nyanyikan bersama-sama. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Siapa yang tetap cinta Yesus? Yesus selamanya. Panggil Dia, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah sesuai dengan rencanamu. Kakak
undang adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita, kita nyanyi bersama-sama, kita panggil siapa Tuhan kita. Oke? Oh. Ya Aba, Bapa, layakkanlah hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi panggil Tuhan. Ya Aba, ini aku, layakkanlah oh seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Angkat kedua tangan kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami memuji namamu, Yesus Tuhan, sanggup menolong setiap kami. Mari kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami memuji, kami menyembah. Haleluya, oh haleluya, kami mau memuji namamu, kami mau Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya namamu yang kami sembah, hanya namamu yang kami andalkan, Raja segala raja, hanya Yesus. Oh terima kasih, oh terima kasih, oh haleluya, terima kasih Tuhan buat anugerah, buat cintanya, buat kasih-Mu di dalamku. Kami berterima kasih, anugerah-Mu menguasai. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya, kami mau memuji. Oh, tiba saatnya Tuhan, ini yang kami nanti-nanti Tuhan. Tiba saatnya kami akan menari bersama Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersuka cita meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bawa api semangat kami Tuhan. Kami bawa api sukacita ini Tuhan.
Biarkan kami Tuhan bersama-sama bisa berlompat-lompat meninggikan Raja atas segala raja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa. Kakak mau undang kakak adik-adik untuk berdiri sekarang. Kita harus lebih bersuka cita, kita harus lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Sebelumnya, tos kanan kirinya dulu, katakan semangat dong. Semangat, semangat, semangat. Kita harus berlompat-lompat, kita harus bergerak badan kita ya. Oke? Tepuk tangan. Caranya, tinggallah di dalamnya.
sekali adik-adik. Terima kasih. Sebelum firman Tuhan, marilah kita berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman yang Kau bawakan Tuhan, biarkan firman yang Kau sampaikan nanti Tuhan bisa menjadi berkat untuk setiap kami Tuhan. Kami akan menabur sebagian dari kami Tuhan, biarkan apa yang kami persembahkan ini nanti Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Nyanyikan bersama-sama dengan kakak. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta,
kasih untuk kasih anugerah-Mu. Kami punya Bapa yang baik, kami punya Allah yang baik. Sehingga kami gak perlu khawatir sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hidup kami terjamin di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada saat ini Tuhan, dan bila firman-Mu itu Tuhan boleh membawa kami setiap anak-anak-Mu untuk semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya, shalom. Wah, ini kan banyak gitu ya, baru satu yang kedengaran. Nah, ya sekali lagi ya, yang keras, oke, shalom. Nah, gitu luar biasa. Nah, ya, bulan ini adalah bulan yang istimewa. Nah, tahu kenapa bulan ini menjadi bulan yang istimewa? Setidaknya ada dua. Nah, setidaknya ada dua peristiwa. Ingat minggu atau Kamis kemarin? Nah, di sini siapa yang pakai baju? Ada yang pakai baju tentara, betul enggak? Ada yang pakai baju apa lagi nih? Baju kebaya mungkin. Ada yang pakai, wah pokoknya pernak-pernik deh. Nah, siapa aja di sini yang di sekolahnya ngadain acara? Hari Kamis kemarin? Wah rata-rata ya. Hari apa itu? Ah betul, Hari Pahlawan. Wah ya, luar biasa. Jadi kita perlu peringati ya setiap tahunnya untuk mengingatkan kita bahwa kita bisa enak seperti sekarang ini gitu ya. Kita jalan kemana-mana gak perlu takut. Karena apa? Karena ada orang-orang yang berjuang buat bangsa dan negara kita. Sehingga negara kita bisa merdeka. Nah, kemudian hari berikutnya adalah hari Ayah. Yeay, gitu ya. Oke, Hari Ayah. Nah, oke. Ayah adalah sosok yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Benar ya? Tidak hanya menyediakan hal yang kita perlukan, tapi ayah ini adalah simbol dari perlindungan. Benar ya? Naungan yang menyertai kita, yang membimbing kita. Nah, supaya kita ini enggak salah dalam melangkah. Ya, itu sebabnya jangan sampai anak-anak di sini berpikir salah terhadap ayahnya. Wih, om ayahku ini loh keras banget. Gitu ya. Ayahku ini loh dikit-dikit, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Gitu kan. Nah, bukan karena ayah kalian enggak sayang sama kalian, bukan. Gitu ya. Supaya hidup kalian ini bisa teratur. Nah, supaya hidup kalian ini bisa tertata dengan baik. Nah, ya. Kalau hidup kita teratur, hidup kalian tertata dengan baik, wah enak nanti hidupnya. Ya, oke, saya minta slide-nya. Nah, jadi hari ini sesuai dengan tema bulan pada minggu ini, Om akan berbicara tentang hidup teratur, hidup tertata. Kalau lihat dari gambar slide-nya, wah tuh ya, jadi ada ibu guru tuh ya yang berdiri di depan, kemudian ada murid-muridnya tuh gitu ya, yang berjejer ke belakang. Rapi ya. Rapi, teratur gitu kan, di absen satu-satu nih. Ya, jadi mulai dari siapa nih? Arya misalnya, nah, ya kan? Siapa lagi? Esther, nah, ya dipanggil satu-satu gitu kan. Biasanya ada beberapa sekolah salim dulu sama gurunya. Wah enak ya, rapi, teratur gitu ya. Masuk kelas. Bisa dibayangkan nggak? Jika ketika bel sekolah bunyi tet gitu kan, berebutan nih masuk ke kelas. Wah aku duluan, apa yang terjadi? Tabrakan, bener enggak? Kacau, wah bisa ada yang jatuh dan sebagainya, wah gak enak gitu ya. Tapi kalau semuanya tertata, semuanya rapi, wah enak gitu ya. Oke, nah, apa sih artinya hidup teratur itu? Slide berikutnya. Nah ini dia. Jadi Kamus Bahasa Indonesia sudah memberikan sebuah pengertian tentang teratur. Sudah diatur dengan baik, rapi. Ya, jadi hidup teratur itu sudah diatur dengan baik. Nah, teratur itu terdiri dari dua kata sebenarnya atau satu kata, atur gitu ya, yang diberi awalan ter. Nah, atur, ada atur berarti ada aturan. Nah, ya, siapa di sini yang di sekolahnya ada aturannya? Angkat tangan. Wah, semua ya? Iya, yang namanya sekolah pasti ada
aturan. Nggak mungkin sekolah nggak ada aturan gitu ya. Contoh, nah, contoh. Kira-kira kalau masuknya boleh nggak sembarangan? Nggak boleh ya. Misalnya ditetapkan masuk sekolah jam 7. Kemudian kita datang jam setengah 8, apa yang terjadi? Boleh nggak masuk? Langsung gitu ke dalam kelas. Nggak boleh ya, di stop dulu ya. Sama penjaga apa namanya yang di depan gerbang itu. Loh kenapa kok terlambat? Nah, pasti ditanyai dulu. Ya kan? Oh macet. Nah, misalnya, oh ya sudah, lain kali jangan diulangi ya. Kayak gitu. Tapi apa yang terjadi ketika itu diulangi terus menerus? Hari Senin terlambat alasannya macet. Hari Selasa terlambat lagi alasannya ban gembos gitu ya. Dan terus terjadi seperti apa yang terjadi? Ya lama-lama kalian akan dipanggil, benar nggak? Sama gurunya. Nah, ya, dipanggil, nggak kalian saja. Kalau itu terus berlanjut, orang tua kalian juga akan dipanggil. Kenapa? Akan dikasih peringatan. Nah, akan diberi peringatan. Kalau diberi peringatan masih tidak mau, akan diberikan sanksi. Loh kenapa kok seperti itu? Ya karena sekolah punya aturan. Nah, jangankan sekolah, hidup kita ini juga punya aturan. Benar apa benar? Coba ya. Siapa di sini yang makan cuma 1 kali 1 hari atau 2 hari sekali? Ada enggak? 2 hari sekali enggak ada ya? Paling tidak sehari berapa kali tuh makan? Ada yang 3, ada yang 5, wih luar biasa 5 kali gitu ya. Wah hebat benar gitu ya. Nah, tubuh kita juga punya aturan, lapar ya makan. Coba kalau nggak makan apa yang terjadi? Sakit, benar enggak? Mudah sakit, perutnya sakit, wah keroncongan, bisa nggak konsentrasi di kelas misalnya? Dikasih pelajaran sama bapak ibu guru di kelas. Kalian lapar nih, wah perutnya wah melilit-lilit gitu. Bisa nggak terima pelajaran dengan baik? Tidak? Tidak bisa. Nah, tubuh kita juga punya aturan. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini semua ada aturannya. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup teratur. Kenapa sih hidup kita ini seperti teratur? Nah, kita lihat contohnya coba di slide berikutnya. Coba. Ah, nih, ini ya. Jadi ada 2 gambar yang menunjukkan. Kira-kira yang teratur yang mana ya? Yang kanan atau yang kiri? Kiri ya? Benar? Kiri lebih teratur? Sebelah kanan itu, kalau dari sini sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu tidak teratur. Ya? Sebelah kiri itu teratur. Lebih enak dilihat yang mana? Yang teratur, benar ya? Di situ disusun, benar ya? Tempat tidurnya disusun dengan rapi, bonekanya, meja belajarnya. Gitu. Coba yang lihat satunya, wah berantakan sekali gitu ya. Wah ini bangun tidur lo langsung aja pergi gitu aja gitu kan. Taruh apa habis mainan, wah langsung taruh gitu aja. Kira-kira nyaman nggak tinggal di tempat yang tidak teratur seperti itu? Nggak nyaman ya, nggak enak, benar nggak? Coba lihat kursi kalian hari ini. Nah tersusun nggak? Tersusun rapi kan? Ya, dari depan sampai ke belakang disusun tuh 4-4. Nah, ya. Jadi semua diatur dengan rapi supaya kelihatan baik. Kita beribadah juga enak. Nah, kita bisa nyaman, kita bisa dengar firman Tuhan dengan baik. Ada aturannya. Nah, oke, coba kita lihat firman Tuhan. Ya. Kita lihat firman Tuhan coba. Nah, di sini ada 2 firman Tuhan. Yang pertama, tetapi di dalam 1 Korintus 14 ayat 40, firman Tuhan ngomong seperti ini. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, di situ Om kasih garis bawah tuh. Segala sesuatu. Termasuk bumi kita ini juga teratur loh. Jam 6 hari ini, sama jam 6 kemarin, sama jam 6 besok. Kira-kira matahari itu terbitnya tertib apa enggak ya? Tertib ya. Hari ini tadi kelihatan matahari jam berapa ya? Ya sekitar jam 5 sampai jam 6 lah ya, kurang lebih ya. Oke. Hari sebelumnya apakah jam 8 baru muncul matahari atau jam 9?
Ya enggak, ya jam segitu-gitu juga. Benar enggak? Kemarin-kemarin dulunya lagi atau minggu kemarin sama juga, benar enggak? Bumi juga teratur. Ya. Jadi segala sesuatu tanpa terkecuali, bahkan alam pun tunduk pada aturan yang Tuhan sudah berikan. Terlebih lagi kalian sebagai anak-anak anak-anak Tuhan harus hidup tertib dan teratur. Nah, ini coba baca lagi di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Setiap kita, setiap kalian sebagai anak-anak Tuhan, ada roh Tuhan dalam kehidupan kalian masing-masing. Amin. Nah, ketika ada roh Tuhan dalam kehidupan kalian, firman Tuhan ngomong apa? Roh itu akan membangkitkan yang pertama kekuatan. Nah, ya, kasih ya, saling mengasihi satu sama lain. Dan ini yang tidak kalah pentingnya yaitu ketertiban. Nah, berarti kalau gitu hidup dalam ketertiban penting atau enggak? Penting. Nah, disiplin berarti penting atau tidak? Penting. Karena firman Tuhan sendiri ngomong seperti itu. Hidup dalam ketertiban menunjukkan identitas kalian sebagai anak Tuhan. Contoh, ya, apa sih yang menunjukkan misalnya Arya sebagai anak papa mamanya misalnya? Oh, wajahnya mirip misalnya, entah itu matanya gitu kan, atau apapun juga, gitu ya, pasti ada, ya, apa yang karakter ayahnya itu menempel pada anaknya sehingga ngerti gitu ya, oh ini anaknya Pak Budi misalnya, gitu ya, oh berarti ada ciri-ciri bapaknya di situ sama. Kita sebagai anak-anak Allah, ya, ada sifat dan karakter Allah yang harus ada dalam kehidupan kita. Allah kita tertib enggak? Oh tertib Allah kita, nanti ada ayatnya. Om akan tunjukkan nanti. Tuhan kita itu tertib. Ya, Tuhan kita itu disiplin. Tuhan kita itu tertata dengan luar biasa. Nah, kita sebagai anaknya harus seperti itu. Kalau enggak dipertanyakan tuh kita anak siapa? Anak Tuhan bukan. Kalau anak Tuhan ya harus hidup tertib. Harus mau diatur, harus mau diarahkan. Jadi Om ada satu video klip. Nah, ini untuk menunjukkan nih, membuat kita gambaran, gitu ya. Hidup teratur itu seperti apa sih? Atau sebagaimana seperti apa sih pentingnya hidup teratur? Mungkin bisa diputarkan klipnya. Iya. Oke, ini gambar anak ini ya. Baris berbaris ya. Rapi ya, rapi banget tuh jalannya. Tuh, wah gerakannya sama juga tuh. Coba ngapain ini sebentar lagi. Wow. Ini persiapan mereka ya. Wih. Keren ya. Wis, bisa tembus ya, luar biasa itu. Belum, lihat coba, mundur. Ada yang nabrak? Wah, enggak ada. Oh, lari. Wih. Nah. Oke, terima kasih klipnya.
Nah, dari klip yang sebentar itu, kira-kira kalian sudah mendapat gambaran, kira-kira teratur itu seperti apa? Indah enggak? Keren enggak tadi? Keren, ya kan? Kelihatannya jalan mau tabrakan, ternyata tabrakan enggak? Enggak tabrakan loh. Oh itu maju, biasa gitu ya. Berikutnya mundur. Mereka enggak noleh belakang loh. Mereka mundur gitu. Tabrakan? Enggak juga. Gitu ya. Dan banyak lagi sebenarnya hal-hal yang ditunjukkan oleh kelompok itu tadi. Gitu ya. Dan itu luar biasa. Sesuatu yang tertib, sesuatu yang teratur dengan baik, itu terlihat indah, bisa dinikmati. Jadi berkat buat orang lain juga. Gitu ya. Kira-kira yang kalian lihat itu bisa terjadi dalam satu hari enggak? Hari ini mau tampil gitu ya, hari ini latihan. Langsung bisa seperti itu, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, kayak seperti kalian pada waktu ulang tahun gereja. Kan latihan tuh ya, kalian tampilkan di depan, bener enggak? Ya, beberapa mewakili gitu ya untuk nyanyikan pujian di sini. Kira-kira berapa kali latihan? Satu kali? Enggak. Setiap kali selesai ibadah, latihan Kamis, latihan setelah doa itu dilakukan terus-menerus sampai bagus. Artinya hidup teratur, keteraturan itu harus dilatih setiap saat. Nah, ya, jadi enggak satu kali langsung selesai, satu kali langsung beres, enggak. Harus ditata, harus diatur, harus dilatih. Demikian juga dengan hidup kalian. Bangun pagi penting apa enggak? Oh penting, ya kan, apalagi kalian sekolah. Kalau enggak ya kayak seperti tadi, terlambat, dipanggil sama gurunya, wah enggak enak, ya kan. Harus bangun ada yang harus bangun jam 5, ada yang harus bangun setengah 6, waduh enggak enak gitu ya. Capek badannya, masih ngantuk, bantal itu loh enak, gitu kan. Rasanya kepala ini pingin nempel sama bantal, gitu ya. Tapi ya mau enggak mau harus bangun. Kira-kira apa yang terjadi kalau kalian enggak mau bangun? Wah mulai ya, mama atau papa kalian, ayo bangun gitu kan. Ya kan, sekali dua kali, iya ma nanti gitu ya, masih ngantuk. Sudah, enggak bangun-bangun, apa yang terjadi? Wah tambah keras, bener enggak mama papa kalian? Ayo bangun, enggak sekolah ya? Kira-kira yang salah mama papa atau kalian? Nah ya, kenapa? Ya karena hidup enggak teratur. Jadi mama papa kalian itu berbicara agak sedikit keras pada kalian, bukan karena marah sama kalian, tapi pingin supaya kalian itu tidak terlambat, diatur. Nah, ya kan sekali, dua kali, enggak enak kan, nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, enak, bener enggak? Bangun setiap jam 5, oh sudah biasa, gitu ya. Karena setiap hari bangun jam 5, ya. Jadi harus dilatih seperti itu. Ya, kemudian di kelas, kalau di sekolah, siapa di sini yang suka ngomong aja sama temennya? Nah, ada enggak? Atau semuanya dengar-dengaran sama gurunya yang di kelas? Waktu pelajaran? Dengerin ya, harus dengerin. Nah, apa yang terjadi kalau kalian ngobrol sendiri? Gurunya lagi nerangin tuh di depan, kalian ngobrol sama temen. Atau kalian sibuk dengan aktivitas kalian sendiri, entah itu gambar, entah itu ngapain, enggak diperhatikan gurunya, apa yang terjadi? Tiba-tiba gurunya memberitahu, besok ulangan. Wah bingung, waduh tadi pelajarannya apa ya, materinya apa ya, waduh ulangannya gimana ya? Kira-kira dapat nilai bagus enggak? Enggak, kenapa? Ya itu tadi, karena tidak mau tertib, ya kan? Karena enggak mau teratur, enggak ngikuti aturan yang ada di kelas. Harusnya memperhatikan gurunya dengan baik, ini enggak mau gitu ya. Hidupnya semaunya sendiri, ya sudah. Dapat nilai jelek. Yang salah siapa? Kita. Benar enggak? Nah, makanya hidup teratur itu enak. Nah, ya. Jadi kalau kalian lihat ya papa mama kalian, kenapa ya kok bisa berhasil gitu kan? Ya karena mereka mau teratur. Kalau enggak teratur ya susah, gitu ya. Oke. Slide berikutnya. Dalam hal apa saja sih kita harus teratur? Nah ini dia.
Bangun lebih awal, oh itu tadi penting ya. Nah ini yang nggak kalah penting. Kita harus ngawali hidup kita, hari kita dengan apa? Berdoa. Siapa di sini yang setiap pagi berdoa? Angkat tangan. Wah, sebagian besar. Ya, luar biasa nih anak-anak Mahanaim ya. Nah, yang lainnya ayo ya. Mulai setiap pagi dengan doa. Kenapa ya kita perlu berdoa sama Tuhan? Kita mengucap syukur sama Tuhan akan hari yang sudah kita lalui. Dan kita masuki hari yang baru. Tahu enggak? Saat orang yang paling lemah itu saat ngapain sih? Saat tidur. Kira-kira pada waktu kalian tidur, tahu enggak? Misalnya ada orang mau kerjain kalian di sebelah kalian, entah itu kakak kalian, entah itu adik kalian gitu ya. Tahu enggak? Enggak tahu namanya tidur kok, bener enggak? Ada ular misalnya masuk. Misalnya gitu ya. Tahu enggak? Enggak tahu. Atau ada bahaya apa misalnya enggak tahu kita lagi tidur kok. Nah, kalau kita boleh bangun pagi hari dengan kondisi segar, rumah kita aman gitu kan, enggak ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, dia atau orang tua kalian inginkan itu terjadi, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu sebenarnya penting kita begitu bangun tidur mengucap syukur sama Tuhan. Nah, ya, minta tuntunan sama Tuhan. Tuhan sertai saya sepanjang hari ini, ya, di dalam sekolah, perjalanan sekolah, ya, sehingga bisa berhasil. Untuk apa lagi? Nah, ini ya olahraga, teratur belajar, seperti Om tadi bilang, ya. Kalau nggak mau belajar ya nilainya nggak bisa bagus, harus belajar tetap, gitu ya. Sepandai-pandainya orang, kalau dia nggak mau belajar ya nggak bisa sukses, nggak bisa berhasil. Orang pandai itu kalah sama orang rajin. Nah, mungkin teman kalian itu biasa-biasa saja, gitu ya. Tapi karena teman kalian itu berusaha nih mengejar, misalnya nggak bisa di pelajaran matematika, misalnya, latihan terus nih matematika, itu kan ada soal coba dikerjakan, terus dicoba, akhirnya bisa. Nah, harus belajar. Dan harus belajar makan seperti tadi ya, istirahat penting juga ya. Kalau nggak istirahat, malam misalnya selesai belajar, siapa di sini yang kebiasaan tidur malam, ada enggak? Ya, enggak boleh dilanjutin ya. Jangan terlalu malam tidur. Kenapa? Ya kalau tidurnya terlalu malam, paginya bangun susah. Ya kan? Kalian perlu istirahat. Jangan habiskan waktu kalian hanya untuk main game. Sayang tuh waktu kalian. Besok nggak bisa bangun pagi dengan segar. Akhirnya kalau bangun paginya nggak bisa segar, nggak bisa ikuti pelajaran dengan baik. Oke, apa keuntungannya hidup teratur itu? Next, slide berikutnya. Nah ini ya, tugas tidak menumpuk. Ada PR, ada apa, sudah. Karena kalian rajin gitu ya, dapat PR hari ini, dikerjakan hari ini, dapat tugas hari ini, segera kerjakan. Kalau kalian gampang, misalnya ya hari ini dapat tugas dari sekolah, gampang, ditunda. Besok lagi dapat tugas, gampang, 2. Hari berikutnya, gampang, 3. Lengkap seminggu, 5 tugas. Begitu hari Sabtu mau kerjakan, aduh kok banyak tugasnya, kira-kira malas atau enggak kerjakan? Kalau sudah numpuk banyak nih. Lihat banyaknya saja sudah capek, benar nggak? Makanya begitu dapat 1 hari ini langsung dikerjakan, ya supaya apa itu tadi loh, tugasnya tidak menumpuk, ya lebih tenang. Jadi seperti itu. Nah ya, jadi kita lihat tokoh Alkitab sekarang di Firman Tuhan siapa saja yang hidupnya teratur. Slide berikutnya. Paling tidak di sini Om kasih contoh 4, gitu ya. Daniel setiap hari dia berdoa, paling tidak dia 3 kali sehari. Nuh, dia tekun, gitu ya. Walaupun diperolok ya oleh tetangga kanan kiri, dia kan disuruh buat bahtera gitu kan sama Tuhan, gitu ya. Tapi dia tetap lakukan itu, walaupun tetangga kanan kiri memperolok dia gak menyerah, terus dia kerjakan. Daud juga seperti itu. Nah ini dia,
contoh yang keempat. Tuhan kita, Om tadi kan bilang kan, Tuhan kita itu juga teratur. Tuhan Yesus, coba baca dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan seperti ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun. Dan pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Ini Tuhan Yesus lakukan setiap hari. Dia tertib melakukan itu. Ya, Tuhan Yesus memberikan contoh pada kita anak-anaknya. Jadi kalau Tuhan ngasih perintah pada kita, Tuhan nggak cuma ngasih perintah, Tuhan ngasih contoh. Tuhan memberikan teladan. Tuhan Yesus juga melakukan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Setiap pagi Tuhan Yesus bangun. Ya, bangun pagi-pagi. Kemudian dia berdoa. Nah, demikian juga setiap kita anak-anak Tuhan ya. Mulai hari ini tidak ada lagi yang bolong. Ya, mulai pagi hari ini ayo ya mulai hari ini ya. Nanti malam begitu mau tidur doa. Besok pagi bangun awali dengan doa. Ya, oke. Jadi itu oke. Slide berikutnya. Nah, bagaimana supaya kita hidup teratur? Ya, 1 Korintus 10 ayat 23 katakan seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya banyak pilihan di hadapan kalian. Tapi kalian harus mengambil keputusan yang benar nih, yang tepat nih, mengatur mana yang penting, mana yang tidak. Main penting enggak dibandingkan dengan pelajaran? Wah, lebih penting pelajaran, benar enggak? Nah, berarti kalau lebih penting pelajaran, mendahulukan mainnya atau mendahulukan pelajarannya? Pelajarannya, betul. Belajar dulu, kalau ada PR diselesaikan dulu, setelah itu kalau ada waktu luang dan jamnya belum terlalu malam, silakan. Ya, nggak ada masalah. Atau mungkin cari hari libur, Sabtu misalnya, silakan. Ya, bukan berarti nggak boleh main, enggak. Tapi selesaikan dulu tugas-tugas kalian. Nah, ya. Jadi itu harus menempatkan, oh ini penting, oh ini enggak, oh ini kurang penting. Harus punya ya planning seperti itu, harus punya mengkategorikan nih bermain apa menyelesaikan tugas sekolah misalnya. Nah, oh berarti misalkan tugas sekolah ini lebih penting, berarti taruh atas, harus diselesaikan dulu. Kemudian kalau ada yang lebih penting lagi dari bermain, kerjakan juga itu lebih dahulu. Ya, jadi itu. Oke. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita hidup tertib, bagaimana kita hidup teratur. Ya, sebagai anak-anak Allah itu menunjukkan identitas kita. Dan kalau kalian hidup tertib, kalau kalian hidup teratur, kalian berprestasi, mendapat nilai baik. Ya. Kira-kira yang untung siapa? Mama, papa, teman kalian atau kalian? Kalian ya. Kalau kalian dapat nilai bagus karena kalian rajin belajar, nilainya semua 100, 100, kira-kira yang bangga siapa? Kalian. Bener enggak? Wah senang nunjukkan pada teman kalian, wah nilaiku 100 semua loh. Ya, dapat reward dari papa mama, seneng kan? Seneng. Ya, tapi kalau nggak teratur ya yang sedih kalian juga. Nah, jadi hari ini kita belajar begitu pentingnya hidup teratur, begitu pentingnya hidup tertata dengan rapi. Yuk saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi adik-adik, hari ini yang masih suka main game, dikurangi gamenya, gitu ya. Jangan melulu game terus, gitu ya. Harus tahu prioritas, belajar dulu, ya. Itu yang paling penting. Yuk, bangkit berdiri adik-adik semuanya. Ayo tutup mata masing-masing. Yuk, kita mau tutup mata adik-adik.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat ini. Kau ajarkan setiap kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup teratur. Sebab itu menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan Kau disenangkan oleh hidup kami yang teratur Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa menyusun waktu kami, untuk bisa memberikan prioritas pada setiap aktivitas yang kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Mana yang jauh lebih penting dan mana yang kurang penting Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh jadi berkat Tuhan bagi papa mama kami, buat rekan-rekan kami Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Niscaya bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat petang bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ayo mari semua berdoa. Kalau berdoa matanya dibuka. Nah, matanya ditutup. Semua matanya ditutup. Pergi, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih pada siang hari ini kepada Tuhan yang telah melawat setiap anak-anak di tempat ini ya Bapak. Kami berdoa Bapak, Engkau memberkati setiap anak-anak yang ini yang telah datang kepadamu. Biarlah setiap firman Tuhan Kau tanamkan di dalam setiap hati anak-anak ini. Biar anak-anak ini boleh tetap lebih setia mengandalkan Tuhan. Kau berkati Bapak, kami berdoa untuk setiap para orang tuanya. Kau berkati yang telah mengizinkan anak-anaknya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati dalam studi pelajaran anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati. Kau berkati Bapak dalam seluruh aspek kehidupannya, Kau berkati Bapak. Biar kami percaya Kau tambah-tambahkan hikmat marifat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Marilah kita terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.